Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai aplikasi Gmail yang disediakan oleh Google. Pada video sebelumnya saya sudah membahas berbagai macam fitur-fitur dan kegunaan pada Gmail tersebut. Namun pada kali ini saya ingin membahas secara teori dan praktek, yaitu bagaimana menerapkan pemasaran online atau daring dengan menggunakan surel ataupun email ataupun biasa kita kenal dengan sebutan surat elektronik, teman-teman. Oke, kita membahas secara teorinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengenai aplikasi surel email untuk bisnis online, teman-teman. Jadi kita lihat klasifikasi surel email yang ada di dunia maya. Perusahaan ataupun pembisnis perorangan tentunya tertantang untuk mempertimbangkan penggunaan media online seperti email sebagai sarana prasarana yang efektif, teman-teman. Kemudian email yang digunakan dalam pemasaran harus mempunyai nilai lebih dibandingkan email yang lainnya. Kemudian ada beberapa tahap untuk membuat email marketing yang dapat digunakan oleh perorangan ataupun perusahaan. Yang pertama yaitu wajib kita mengetahui pengertian email marketing. Kemudian yang kedua yaitu membuat email marketing, dan yang ketiga cara membuat email marketing ataupun newsletter, teman-teman. Oke, yang pertama mengenai pengertian email marketing. Email marketing adalah surat elektronik yang digunakan oleh seseorang atau perusahaan untuk melakukan pemasaran melalui internet dengan tujuan menjaring calon pelanggan baru, memanjakan konsumen, serta menjaga loyalitas konsumen terhadap perusahaan ataupun produknya. Kemudian yang kedua, membuat email marketing atau newsletter. Membuat email marketing berbeda dengan membuat email yang lain, seperti email kepada teman-teman ataupun saudara. Membuat email marketing memiliki syarat, yaitu perencanaan yang baik dengan tujuan agar pada akhirnya email tersebut menjadi user friendly serta meningkatkan citra atau image perusahaan di mata konsumen atau calon konsumen, teman-teman. Kemudian mengingat pentingnya email marketing bagi pemasaran online, alangkah baiknya memperhatikan langkah-langkah membuat email marketing di bawah ini. Di sini saya sudah tampilkan langkah-langkah yang perlu diperhatikan membuat email marketing. Yang pertama, tentukan calon pembaca. Jika teman-teman promosinya dalam bentuk teks, namun jika promosinya dalam bentuk video, maka di sini akan berubah option tentukan calon penontonnya, seperti itu. Maksud dari tentukan calon pembaca ataupun penonton, kenali calon pembaca atau penonton Anda, teman-teman. Kemudian jenis rancangan emailnya, modelnya nanti seperti apa, kemudian apa yang ingin ditulis, kemudian serta cara pengirimannya disesuaikan dengan calon pembaca ataupun penonton yang Anda ingin kirimkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentukan konten email, yaitu setelah mengetahui siapa yang akan membaca email Anda, langkah berikutnya adalah menentukan konten yang tepat untuk penerima email. Pada konten, berikan gambar yang memberikan pemahaman kepada konsumen tentang perusahaan ataupun produk Anda. Kemudian konten dapat dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan perusahaan di masa yang akan datang, seperti peristiwa-peristiwa pada masa lalu atau pada sebelumnya, kemudian mengenai trending topik di media sosial ataupun berita dan lain sebagainya yang bersifat mendukung. Kemudian buatlah agar tampilan konten menarik, misalnya dengan cara menggunakan bahasa yang biasa digunakan pembaca serta warna yang kontras. Contoh, kayak tentukan calon pembaca. Kalau yang saya akan contohkan nanti, yaitu saya memiliki sebuah channel YouTube, yaitu yang berisikan tentang video tutorial. Maka saya ingin menentukan calon penontonnya itu kebanyakan ke peserta didik. Contoh, video tutorial saya membahas tentang pengeditan video, kemudian animasi dan jaringan, maka saya ingin tujukan ke peserta didik ataupun bisa ditujukan ke masyarakat umum jika konten tersebut mereka digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian tentukan konten email yang tadi seperti punya saya sudah menentukan konten emailnya, yaitu tentang video tutorial, yaitu pastinya ke pendidikan. Kemudian yang ketiga, atur frekuensi pengiriman.
Atur frekuensi pengiriman, yaitu setelah konten tadi jadi, perlu dipikirkan lagi frekuensi pengirimannya. Hal ini penting mengingat kiriman email yang terlalu sering akan membuat konsumen ataupun calon konsumen merasa bosan dan bahkan terganggu sekalipun desain yang kita rancang email tersebut menarik. Seperti itu. Jadi ketika saya memiliki sebuah channel, ketika saya ingin mempromosikan ke dalam bentuk email, maka saya tidak boleh terlalu sering mengirimkan. Tergantung nanti jika teman-teman konten tersebut memang cocok untuk konsumen, maka itu tidak masalah jika dikirimkan secara terus-menerus. Contohnya seperti ini. Apabila pelanggan Anda karyawan, lebih baik mengirimi mereka email itu di akhir pekan atau di hari libur. Jika pelanggan Anda mahasiswa ataupun orang-orang yang berminat di bidang informasi atau teknologi atau biasa kita sebut IT, Anda dapat mengirim email lebih sering daripada karyawan. Seperti itu. Perbedaannya seperti itu, teman-teman. Kemudian yang D, ini yang keempat ya teman-teman, membuat rencana newsletter. Oke, yang keempat ini membuat rencana newsletter, yaitu langkah selanjutnya adalah merencanakan email marketing dengan memberikan jadwal pembuatan email dan rencana kirim email kepada pelanggan. Jadi saling berkesinambung. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi kerjasama di internal sehingga aktivitas pemasaran dengan menggunakan email berlangsung efektif dan efisien. Seperti itu, teman-teman. Oke, tadi ini bagian dari membuat email marketing atau newsletter. Sekarang ke poin ketiganya, yang tadi kan pengertian email marketing, kemudian membuat email marketing, kemudian yang ketiga cara membuat email marketing, yaitu atau biasa disebut newsletter. Kita langsung praktek. Yang pertama, teman-teman silakan mengakses sebuah aplikasi, baik itu Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Di sini saya menggunakan sebuah web browser yaitu Google Chrome. Teman-teman silakan login terlebih dahulu emailnya. Di sini saya sudah login. Yang pertama yang wajib kita lakukan adalah klik di bagian tulis pesan atau kompos ya biasanya. Dan teman-teman wajib menyediakan beberapa perangkat. Yang pertama jelas tadi kita memiliki sebuah isi. Nanti karena di sini saya ingin mencontohkan mempromosikan sebuah media sosial seperti YouTube, yaitu pasti saya menyiapkan sebuah deskripsi, kemudian saya menyiapkan sebuah link jika teman-teman ingin mempromosikan sebuah produk dan produk tersebut sudah memiliki website ataupun blog ataupun media sosial, teman-teman bisa mencantumkan linknya. Kemudian teman-teman yang selanjutnya yang paling penting yaitu pasti harus memiliki sebuah alamat email yang ingin dituju untuk dipromosikan dengan produk yang teman-teman miliki. Di sini mengenai cara membuat email marketing ataupun biasa disebut newsletter, yang paling penting itu posternya harus memiliki header, kemudian ada konten ini berisikan isinya, kemudian ini ada footer. Biasanya kalau header ini misalnya judulnya diskon HP, misalnya HP Oppo seperti itu. Kemudian kontennya ini berisikan gambar HP kemudian dengan harga. Kemudian footernya ini bisa diisikan dengan biasanya alamat lengkap, kemudian media sosial ataupun hal lainnya yang terkait pada toko tersebut. Ini ada contohnya. Ini contoh simple. Ini yang model-model baru, yaitu poster-poster model baru. Jadi di sini dia singkat, biasanya langsung melampirkan nanti sebuah link yaitu menuju ke web mereka ataupun ke blog ataupun ke media sosial mereka untuk mengakses penjualan perangkat tersebut. Oke, di sini sudah lengkap. Jadi teman-teman wajib menyediakan beberapa perangkat tersebut. Yang pertama, kita ingin melakukan sebuah pengiriman email. Teman-teman pilih di bagian tulis ini, tulis pesan ataupun kompos, klik. Dia akan tampil seperti ini.
Yang teman-teman wajib perhatikan di sini adalah ada sebuah pesan yaitu CC dan BCC, yaitu fitur mengenai CC dan BCC. Teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa sih fitur CC dan BCC tersebut pada email. Kalau biasanya, kalau kita kenal CC itu adalah carbon copy, kemudian yang ini CC adalah carbon copy, kemudian BCC ini adalah blend carbon copy, teman-teman. Kemudian apa sih perbedaan dari keduanya ini? Dari penjelasan singkat tentang CC dan BCC, pasti teman-teman sudah mengetahui ataupun bisa menyimpulkan bahwasanya perbedaan CC dan BCC yaitu dari visibility-nya atau keterlihatannya. Email BCC tidak dapat dilihat penerimanya kalau BCC ini. Jadi kalau saya mengirim, ini kan tadi ada email. Ini saya contoh ada beberapa email. Saya mengirim ke semua email ini dengan sistem BCC, otomatis setiap masing-masing email tersebut tidak mengetahui bahwasanya saya mengirim ke siapa, kecuali si pengirimnya yang mengetahui, seperti itu. Kemudian, sedangkan CC dapat dilihat seluruh penerimanya. Misalnya yang CC ini, jika teman-teman memilih option CC, maka otomatis ketika saya mengirim semua email ini dalam bentuk CC, otomatis semua email ini akan mengetahui, misalnya email Tami ini, dia akan mengetahui bahwasanya saya mengirim pesan tadi ke siapa aja, otomatis mereka mengetahui sesama pengirim tersebut tadi, sesama penerima email tersebut tadi. Jadi perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau CC itu sistemnya terbuka, bahwasanya misalnya saya mengirim ke siapa, maka penerima tersebut mengetahui bahwasanya saya mengirimkan ke siapa-siapa aja. Namun kalau BCC, saya mengirimkan misalnya ke 5 orang, otomatis 5 orang tersebut masing-masing tidak mengetahui bahwasanya saya mengirimkan email ke siapa aja. Seperti itu. Itu perbedaannya. Kalau yang langsung kepada ini, otomatis dia umum. Otomatis mereka juga dapat mengetahui sistem pengiriman email tersebut. Oke, yang pertama saya ingin mencontohkan secara umum tanpa CC dan BCC. Saya copy ini. Teman-teman bisa menyiapkan email tersebut dalam bentuk Excel, yaitu dengan nanti di format CSV, ataupun dalam bentuk Word, ataupun dalam bentuk Notepad seperti ini. Boleh. Nanti misalnya teman-teman memiliki sebuah email yang dicatat di Notepad juga boleh, tinggal kopikan saja. Ini tinggal di blok, kemudian pilih copy, kemudian klik di sini, pastekan. Otomatis semua email tersebut sudah tampil. Kemudian subjek, karena di sini saya ingin mempromosikan sebuah channel, saya bikin di sini channel misalnya pendidikan. Kalau teman-teman ingin mempromosikan sebuah produk misalnya handphone, maka di sini mau ditulis misalnya lagi ada diskon atau apa boleh. Ini ada 15 email yang sudah dituju. Kemudian sini subjek ini wajib. Kemudian karena di sini ingin mempromosikan sebuah channel, maka di sini saya ingin menambahkan beberapa fitur, yaitu yang pertama ini wajib kita drag and drop. Teman-teman drag, kemudian tarik ke browser dan letakkan di sini. Jadi nanti si penerima langsung mendapatkan secara singkat modelnya, model newsletter tadi ataupun poster tadi yang seperti ini, yang teman-teman buat untuk model newsletter. Jadi mereka nanti akan dapat tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tentukan di sini agar mereka langsung menunjukkan ke link ataupun ke media YouTube tersebut, ataupun ke web ataupun media sosial Facebook atau Instagram teman-teman. Tinggal di sini klik, kita kasih jarak, kita kasih pesan untuk mengetahui secara lengkap silahkan kunjungi, silahkan klik link di bawah ini titik koma. Oke, kita enter.
Di sini saya ingin meletakkan sebuah link. Tinggal teman-teman pilih di bagian ini, seperti pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa fiturnya. Sisipkan link, kemudian kita pilih di bagian alamat web. Kemudian kita isikan link kita, yaitu karena saya ingin mempromosikan sebuah channel, maka di sini saya wajib menyediakan link tersebut. Copy, kemudian pastekan di sini. Jadi kalau teman-teman ingin mempromosikan sebuah produk, yaitu melalui website ataupun Instagram ataupun Facebook dan lain sebagainya, maka linknya tinggal cantumkan di sini. Kemudian di bagian teks untuk ditampilkan di sini, biar tidak berantakan seperti ini, tinggal pilih option misalnya seperti ini. Seperti itu. Misalnya untuk berbagi, tinggal oke. Jadi ketika nanti mereka klik link ini, langsung mereka masuk ke media YouTube tersebut. Oke. Setelah ini selesai, ini sudah. Ini saya contohkan. Yang pertama ya, yang tidak menggunakan CC ataupun BCC. Langsung saya kirimkan. Ini sudah selesai, kita kirimkan. Oke, pesan semua sudah terkirim. Ini sudah ada pemberitahuan teman-teman. Kemudian kita ke bagian pesan terkirim. Di sini kita sudah ada pemberitahuan bahwasanya channel pendidik ini. Kita buka. Nah, di sini. Di sini kan ada beberapa email nih yang kita bagikan. Otomatis mereka mengetahui bahwasanya email ini dibagikan ke siapa aja. Seperti itu, selain si pengirim. Jadi penerima juga mengetahui. Jadi hampir mirip dengan dengan CC, seperti itu. Kemudian tampilan mereka nanti akan seperti ini. Kemudian ketika mereka ingin mengunjungi YouTube ini, langsung tanpa mereka search lagi di pencarian YouTube, maka mereka tinggal cukup klik link seperti ini. Kan ini udah ada pemberitahuan bahwasanya untuk mengetahui secara lengkap silahkan klik link di bawah ini. Maka saya klik, otomatis dia langsung ke media YouTube-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali dalam penerapan email marketing pada bisnis online tersebut. Oke, cara yang kedua dengan sistem CC. Saya tulis kembali. Dengan CC, tapi saya dengan sistem, jika teman-teman sudah memiliki sebuah email ini dalam bentuk kontak yang disimpan di dalam Google Drive, maka teman-teman tinggal ambil seperti ini. Klik CC, klik, pilih kontak, ataupun misalnya tanpa CC, klik kepada ini juga sama. Di sini saya sudah menyimpan beberapa email siswa tadi untuk percobaan pengiriman email tersebut ataupun promosi sebuah channel tersebut, seperti itu. Ini tinggal klik semua, pilih semua, tinggal sisipkan, otomatis tampil seperti itu. Oke, banyak cara. Kalau CC pun sama. Kalau CC kita klik di CC, pilih kontak juga sama, klik, maka akan tampil dan sisipkan seperti itu. Ini contoh. Oke. Dengan BCC juga sama, bisa pilih kontak juga, semuanya sama. Jadi teman-teman, alangkah baiknya ini alamat email tersebut wajib disimpan di dalam kontak Google Drive ataupun dalam bentuk teks. Jadi tanpa menginput satu persatu. Jadi nanti tinggal sistem blok aja. Mau di Excel ataupun di Word, Notepad ataupun di dalam kontak Google Drive juga sama. Kemudian bagaimana cara membuat sebuah kontak? Ini ada caranya. Di sini udah ada bagian aplikasi Google yang ada titik berjumlah 9. Klik, kemudian kontak, kita klik. Di sini sudah ada beberapa alamat email, saya hanya contohkan saja. Misalnya klik plus buat kontak. Kemudian di sini ada nama depan, nama belakang, teman-teman bisa ya isikan.
kemudian perusahaan jika misalnya kita bekerja sama dengan perusahaan, kemudian jabatan pada perusahaan tersebut apa. Misalnya kita memiliki email sebuah manajer perusahaan tersebut, maka di sini kasih nama perusahaan dan di sini kasih jabatan mereka. Kemudian kita isikan email di sini, dan jika ingin mengisikan nomor telepon silahkan. Saya tidak mencontohkan tadi menggunakan nomor telepon karena untuk sifat sistem privasi. Kemudian kasih catatan, boleh seperti itu. Setelah teman-teman isi, misalnya seperti ini, siswa@gmail.com, tinggal kita simpan seperti itu. Ini berhasil, tinggal close. Kita tinggal lihat di bagian emailnya. Nah ini teman-teman, cuma ini kan saya ngarang, jadi teman-teman bisa menginputkan email yang benar. Oke, seperti itu dalam penambahan penambahan email di dalam kontak Google Drive. Oke, langsung saya contohkan dalam bentuk pertama CC dulu ya. Ini BCC, saya close dulu. Tulis, saya pilih dalam bentuk CC. Saya pilih klik, kemudian pilih semua, ataupun teman-teman bisa copy paste dari Word tadi, sama saja. Kemudian sisipkan. Kemudian subjeknya sama, misalnya diskon. Ada terbaru, ada yang baru, ada yang terbaru, misalnya seperti itu. Kemudian kita tinggal drag and dropkan sebuah posternya tadi, atau sebuah iklannya, informasi sekilas seperti itu. Kemudian kita tinggal enter, di bawah tinggal memasukkan link. Klik link ini untuk ke channel YouTube, seperti itu. Titik koma boleh ataupun tidak. Kemudian kita tinggal pilih lampirkan link atau sisipkan link. Kemudian kita copykan dulu link tadi, kemudian letakkan di sini, pastekan. Kemudian di sini kita tinggal kasih UB, misalnya untuk berbagi, seperti itu. Klik OK, otomatis nanti mereka klik ini langsung tampil. Kemudian kirimkan, close. Oke, sini sudah ada. Kita klik. Di sini sistemnya sama ya teman-teman. Ini sifatnya CC, yang tadi juga, yang ini dia ke siapa aja pengirimnya, sedangkan yang ini tadi CC, yang kedua. Jadi seperti itu. Jadi Fernando ini dapat mengetahui bahwasanya saya ini mengirim email ke siapa aja, seperti itu. Kalau sistem dengan CC. Jadi alangkah baiknya teman-teman ketika menggunakan sistem promosi, alangkah baiknya menggunakan sistem BCC. Jadi ketika kita mengirim ke seseorang, maka seseorang tersebut tidak mengetahui bahwasanya kita mengirim ke siapa aja. Itu jadi kita menjaga privasi seseorang, seperti itu. Kemudian saya mencontohkan yang terakhir, kepada, ya saya pilih BCC, saya klik, kemudian saya pilih kontak aja biar cepat. Sisipkan. Setelah emailnya sudah tercantum di sini, isikan subjeknya lagi. Misalnya contoh diskon. Kok diskon? Misalnya teman-teman ingin memasarkan produk, yaitu diskon besar-besaran. Kemudian misalnya entah 70%, diskon 70% besar-besaran, seperti itu. Kemudian di bawahnya ini seperti biasa kita tampilkan sebuah poster tadi atau informasi singkat untuk menarik seseorang tersebut untuk mengunjungi ke YouTube kita. Tinggal kita
isikan di sini misalnya klik link ini untuk menuju ke YouTube tersebut, ke YouTube channel tersebut. Kita pilih di bagian ini ya, lampirkan file. Saya close dulu. Yang ini sisipkan link. Maaf, bukan lampirkan file, maksudnya sisipkan link. Kemudian klik di bagian URL, kita kopikan URL tersebut, pastekan. Kemudian di bagian ini kita ubah untuk berbagi, misalnya tambah channel. Kemudian klik OK. Setelah itu kita tinggal klik kirimkan. Oke, pesan terkirim, kita tinggal ke teks pengiriman. Ini udah ada 3 pesan ya teman-teman, dengan sistem biasa, dan yang kedua itu sistem tool tadi, yang kedua sistem CC, yang ketiga itu sistem BCC. Di sini kelihatan bahwasanya keterangannya adalah sistem BCC. Otomatis ketika saya mengirimkan ke ke siswa ini, misalnya Fernando, otomatis Fernando tidak dapat mengetahui bahwasanya saya mengirim ke siapa aja mengenai informasi ini. Kalau misalnya CC, maka misalnya saya mengirimkan ke semua ini, Fernando juga mengetahui kalau itu menggunakan sistem CC. Namun kalau sistem BCC pada email tersebut, maka mereka tidak saling mengetahui bahwasanya si pengirim tersebut mengirimkan ke siapa aja. Jadi sangat bermanfaat sistem BCC ini untuk menjaga sistem informasi tersebut. Jadi seperti ini udah ada sistem subjeknya ya. Di sini udah ada subjeknya, yaitu diskon 70% besar-besaran. Ketika kita klik, pasti seseorang tersebut akan tertarik. Kemudian di sini ada sebuah gambarnya. Jadi mereka dapat mengetahui, oh, iklan ini ataupun promosi ini telah mempromosikan sebuah produk apa. Kemudian untuk menuju ke sebuah produk tersebut ataupun contoh seperti ini ke channel tersebut, kita wajib mencantumkan sebuah linknya. Jadi tinggal diklik. Ini saya close ya. Otomatis langsung terhubung ke channelnya langsung. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Jika teman-teman ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel untuk berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silakan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman. Untuk berbagi, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.